disebabkan karena kurangnya ilmu agama, fala khauf min maula wala min jahannam. Tidak ada rasa takut kepada Allah dan juga neraka jahanam. Di tengah suasana keindonesiaan kita ini yang makin tidak menentu, perlukah di setiap instansi itu ada benteng moral? Misalnya konsultan rohani bagi setiap pejabat yang penyelenggara negara ini. Saya sebenarnya ingin menjadi seorang dai juga, Bang. Tapi waktu itu saya melihat kok miskin betul gitu dai-dai itu, hanya butuh amplop gitu. Saya akhirnya bilang ke diri saya bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Pada bulan suci Ramadan kita gelar Ngaji Pemuda Indonesia. Ngaji Pemuda Indonesia ini tentu tidak kaku, sahabat pemuda Indonesia. Kita akan bicara soal hidup yang real, yang nyata, yang dialami oleh kita semua, khususnya anak-anak muda Indonesia. Hari ini, sahabat muda Indonesia, kita merasakan terjadi krisis moral yang sangat krusial di bangsa ini. Kita temukan ada koruptor yang ratusan bahkan ribuan triliun korupsinya. Ada juga anak-anak umur di bawah umur yang juga menjadi pelaku judi online. Miris buat kita semua. Karena itu saya hadirkan dua narasumber sohib saya, orang-orang yang tentu punya kompetensi yang cukup memadai bicara soal moral itu di podcast kita, podcast Rumah Pemuda. Kita sapa dulu sohib saya yang pertama, Bung Dr. Fahmi Ahmad Jawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz telah berkenan hadir dari Palu ini. Palu. Beliau ini dari Sulawesi Palu. Tengah. Sulawesi Tengah. Al-Khairat. Di sampingnya ada yang ganteng, sudah tidak asing buat kita semua. Sahabat kita semua, Arif Rashidi. Selamat datang Bung Arif. Kita akan bahas soal kegalauan anak-anak muda hari ini atau anak-anak remaja kita hari ini. Saya harus menjelaskan dulu, kedua-duanya ini adalah orang yang lahir besar di pondok pesantren. Satu memilih menjadi dosen dan satu lagi memilih menjadi entertainer. Nah, ini kita harus banyak berdiskusi dengan beliau berdua. Saya mulai dengan Dr. Fahmi. Bung Fahmi, saya panggil Bung Fahmi supaya kita lebih akrab meskipun ada gelar doktor. Berapa lama mondok? Ana mondok itu ya 3 tahun saja. Berarti usia SMA? Iya, waktu SMA. Jadi masuknya di Madrasah Aliyah Al-Khairat. Oh, dari aliyahnya baru oke. Jadi waktu itu saya di Sanawiyah Al-Khairat Pusat Palu. Kemudian setelah itu saya ingin agar supaya ngaji dengan serius kepada ustadz yang saya kagumi di saat itu, yaitu Al-Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Maka di saat itu ada keinginan untuk menjadi santri. Maka masuklah saya di pondok pesantren Al-Khairat Madinatul Ilmi yang ada di Dolo. Di Palu ini? Iya, sekitar 3 tahun. Berarti memang dorongan sendiri ya, dari dalam hati sendiri ya, bukan karena keinginan orang tua ya? Dari hati. Bahkan sebelumnya memang dorongan itu memang ada karena melihat, karena lingkungan juga, kemudian ya melihat bagaimana kiprahnya dai, para asatidzah begitu bermanfaat ya untuk umat, terdorong untuk itu. Karena saya pikir memang bukan orang sukses itu bukan hanya dilihat karena ada dia menjadi ustadz atau dailah atau menjadi pengusaha, tapi orang sukses itu bagaimana dia bisa masuk kemana saja. Dia seorang dai, dia juga seorang pengusaha. Dia seorang dai, dia juga bisa mengajar dan sebagainya. Oke. Berarti memang motivasi dari dalam diri sendiri. Motivasi dari dalam diri sendiri. Kalau Bung Arif, keinginan sendiri mondok atau dorongan dari orang tua? terima kasih Bang Ilham. Siap. Bang Ilham ini salah satu host yang saya kagumi betul. Oh, gitu. Diolah kita. Serius Bang,
Okay. Saya suka kalau abang membawakan podcast di Rumah Pemuda. Saya juga pernah juga ikut. Iya, jadi host ini. Tapi saya kagum dengan abang. Balik lagi ke pertanyaan abang. Kalau saya itu kebalikannya bang. 360 derajat bahkan. Waktu itu saya sudah SMP. Cuman memang karena kita ini agak bandel bang. Iya. Bandel, jadi orang tua memondokkan kita. Awalnya saya terus terang nggak ada di pikiran saya untuk bisa masuk ke pesantren. Bahkan ketika pertama saya datang ke salah satu pesantren yang besar, yang santrinya itu ribuan, itu kebetulan sudah ditutup. Lalu saya ikut dibawa ke satu pesantren. Kebetulan yang punya itu Pak Harmoko almarhum, Menteri Penerangan, iya. Betul. Jadi saya adalah santri pertama di pondok pesantrennya beliau, pondok modern. Pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern Al Barokah yang mengadopsi salah satu pondok modern yang terbesar itu, pondok modern saya sebut aja Gontor ya. Oke. Ponorogo. Saya masuk pertama lampu pun belum ada bang. Jadi memang dalam tahap pembangunan. Di situ saya merasa wah ini nggak bener, ini orang tua saya jeblosin saya. Iya. Merasa diasingkan Merasa lah ya. diasingkan, merasa waduh kok kayak kita dibuang. Jadi bertolak belakang ada Dengan kemauan. Iya. Tapi setelah saya jalani ternyata asyik bang pesantren itu. Asyik. Keren lah pokoknya. Kita diajarkan bukan hanya beragama, maksudnya fondasi agama, tapi kita juga diajarkan bagaimana memiliki akhlak seperti yang abang tadi sampaikan. Jadi generasi muda itu disiapkan dengan bukan hanya tafakuh fiddin, tapi juga ukhuwah islamiyahnya, berakhlak, berbaur dengan masyarakat. Itu adalah fondasi nanti ketika kita balik ke masyarakat bang ternyata. Iya. Ilmu hidup lah ya. Ilmu hidup. Toh saya bisa jadi apa saja, bisa jadi entertainer sempat. Sekarang saya jadi kerja di Amerika bahkan. Ya liberal malah kalau orang bilang ya. Kalau Ustaz Fahmi kan ngajar di UIN, linear gitu ya. Iya. Kalau Bung Arif ini kerja di kantor pertanian Amerika. Dewan Persusuan Amerika. Dewan Persusuan Amerika. Gak ada di bayangan itu. Lulus pesantren, ya kan, ke Mesir, terus habis itu menjadi entertainer di dunia hiburan. Ya, pernah main film juga kan? Pernah main film. Lalu sekarang bisa kerja di Dewan Persusuan Amerika. Tapi nilai-nilai yang pernah diajarkan di pondok nggak luntur kan ya? Iya. Itu bang. Kita sekarang itu bersyukur kita pernah masuk pondok bang. Karena istilahnya kita nggak masuk pondok aja godaannya sangat besar bang. Iya. Jadi istilah kalau bangunan Ustadz ya, betul ya? Betul lah. Istilahnya nggak bisa, nggak roboh, nggak ambruk-ambruk banget gitu. Iya. Tahu jalan pulang kalau Tahu menurut jalan saya. pulang. Saya ini kan punya pengalaman Ustaz Fahmi. Ditinggal mati sama istri di saat anak-anak saya 3 orang usia masih sangat kecil-kecil. Pilihan saya, karena saya tidak bisa urus seorang diri, saya bawa ke pondok. Dan saya yakin waktu itu ini jalan yang terbaik. Alhamdulillah. Anak-anak saya jadi ketagihan mondoknya. Udah tamat nih, masuk SMP loh Ustaz. SMP udah mondok, masuk SMA mondok, masih mau mondok lagi Ustaz. Masya Allah. Nah ini yang saya mau tanya ini. Didikan apa yang dibentuk dalam lingkungan pondok itu sehingga anak-anak bisa menjadi betah di situ? Berkah mungkin ya, oke. Tetapi itu kan sulit kita ukur ya. Yang kira-kira bisa kita ukur. Bung Fahmi dulu. Yang pertama kemandirian. Kemandirian. Itu sesuatu yang sangat penting sekali di saat anak-anak itu yang biasanya manja segala sesuatu ya. Orang tua butuh orang tua. Ya. Tapi di sana memang kita belajar untuk mengurus diri sendiri dari pakaiannya ya. Iya. Bagaimana mencuci dengan baik ya. Setelah itu merapikannya dengan setrika dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu saja sudah membentuk karakter bahwa kita ini harus bersih, harus rapi. Jadi benar-benar mendidik diri agar supaya menjadi seorang manusia.
Oke. Ya, kemudian juga di samping itu juga di saat kita hidup di pesantren berarti kita hidup dengan teman-teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda. Ya, ada yang sepaham sama kita, ada yang tidak sepaham. Nah, di situ kita belajar lagi bagaimana kita menjadi orang yang nyaman berada di mana saja. Oke. Ya, di saat kita berbicara, kita tahu lawan bicara kita. Bahkan di sana bukan hanya dari satu suku, tapi semua suku. Semua nah, suku disitulah, ya. Jadi nasionalisme itu terbentuk di situ. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kan. Karena agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kemudian juga di situ tadi kan kemandirian, kemudian penguatan ilmu agama. Penguatan ilmu agama. Nah, ilmu agama sangat penting. Karena dengan ilmu agama itu akan membentuk akhlak yang baik. Salah satu hikmah dari petuah, salah satu nasihat-nasihat pendiri pesantren saya, atau beliau yang disebut dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Madrasah Al-Khairat ya. Oke. Salah satu pondok itu yang didirikan oleh cucunya Habib Sagaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Kata beliau, fa inni ra'aitul jahla fin nasi fasya fala khauf min maula wala min jahannam fadawu bi'ilmiddin jahla qulubikum faman lam yudawil jahla bil ilmi yandami. Yang artinya kata hikmah yang keluar dari lisan beliau ini, fa inni ra'aitul jahla, sesungguhnya setelah melihat kejahilian merajalela di mana-mana. Disebabkan kurangnya ilmu agama. Kenapa sampai al-jahl muntasyir, kejahilan tentang ilmu agama itu tersebar di mana-mana? Karena apa? Orang sudah tidak mau lagi belajar ilmu agama. Oke. Makanya kata beliau, disebabkan karena kurangnya ilmu agama, fala khauf min maula wala min jahannam. Tidak ada rasa takut kepada Allah dan juga neraka jahannam. Bagaimana solusinya? Ya? Fadawu bi'ilmiddin jahla qulubikum. Maka obatilah kejahilian itu dengan belajar ilmu agama. Faman lam yudawil jahla bil ilmi yandami. Bagi mereka yang tidak mau mengobati, maka mereka pasti akan menyesal di dunia maupun di akhirat. Ilmu agama sangat penting ya akhi. Makanya pesantren-pesantren begitu subur karena begitu penting ilmu agama. Artinya apa? Siapapun Anda, ya, Anda seorang presiden, Anda seorang menteri, Anda seorang pejabat, gubernur, sampai ya seorang camat, seorang dokter, seorang pengusaha, apapun yang kita miliki harus dibekal dengan ilmu agama. Sebab apa? Karena dengan ilmu agama itu akan membentuk karakter, akhlak yang baik, menjadikan engkau orang yang benar-benar takut kepada Allah. Oke. Jadi pesantren itu benar-benar memberikan dasar agama sangat kuat, sehingga kedepannya di saat dia keluar dari pesantren, ya, artinya dia bisa menghadapi dengan berbagai macam ujian demi ujian dalam kehidupan ini. Di saat dia menjadi seorang pengusaha, dia menjadi pengusaha yang jujur, yang amanah. Dia menjadi pemimpin yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab. Jadi memang penting sekali itu ilmu agama. Seorang dokter harus dibekal ilmu agama. Seorang dewan ya harus dibekal. Jadi siapapun kita harus dibekal ilmu agama. Maka penting sekali pesantren ya akhi. Jadi membentuk akhlak yang baik. Bagaimana berbicara ya dengan baik, tidak bisa, jangan sampai menyakiti hati saudara kita, karena lisan ini ya Allah dapat menyebabkan fitnah kabir, fitnah besar, menyebabkan pembunuhan, menyebabkan perselisihan, bahkan dapat menyebabkan orang mati gara-gara apa yang disampaikan. Jadi benar-benar akhlak ya dibentuk dari dini, itulah pesantren. Luar biasa Ustaz Fahmi, luar biasa. Saya masih belum mau bergeser dulu ke Bung Arif. Saya masih mau ke Ustaz Fahmi. Ustaz Fahmi, hari ini ada kecenderungan orang menjadikan agama sebagai sebuah entitas untuk penguatan positioning personalnya. Sebut saja misalnya, banyak juga tuh luaran Al-Khairat yang menjadi politisi ternama di Republik ini. Dan juga tidak jarang yang
kena masalah loh. Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz Fahmi? Ya itu kan oknum ya. Ya. Pada dasarnya pesantren itu mendidik seseorang agar supaya menjadi orang yang memiliki agama yang baik. Dengan agama yang baik dia akan mengeluarkan karakter yang baik ya. Apapun yang terjadi di sana, karena ya walaupun ya kejadian di pengajian itu merupakan ujian yang terjadi. Karena ya seperti kita ketahui bersama bahwa memang dunia politik ini ya dahsyat ya. Dahsyat. Bahkan orang yang istilahnya tidak ada masalah sama sekali dipermasalahkan, kan begitu. Ya begitulah adanya kepentingan dan kepentingan. Nah oleh karena itu ya akhi ya, tempatkanlah dirimu ya, posisikanlah dirimu dimanapun Anda berada. Artinya bawalah agama, bawalah pelajaran demi pelajaran, ilmu-ilmu yang telah engkau pelajari. Nah di saat engkau menjadi politisi, praktekkan apa yang telah engkau dapatkan, apa yang telah engkau pelajari, sehingga engkau akan seperti para sahabat-sahabat Nabi, seorang pejabat besar, khalifah, ya, tapi mereka menjadi seorang pemimpin yang memiliki karakter akhlak yang mulia, ya. Siapa yang tidak mengenal Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Siapa yang tidak mengenal Sayyidina Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Mereka ini para pemimpin. Dan juga bukan berarti ya kita ini ya seakan-akan anti politik lah, tidak. Justru Islam itu mengajarkan politik, ada siasat syar'iyah, ya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita bagaimana siasat. Bahkan dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Jadi selalu harus dimusyawarahkan. Apa karena lingkungan yang baru mereka hadapi mungkin? Ya boleh jadi seperti itu, ya. Dan juga menghadapi pribadi-pribadi yang berbeda, dan masing-masing punya kepentingan, ya. Saya kira seperti itu. Nah oleh karena itu memang pentingnya ilmu agama sangat harus. Kata kuncinya ilmu agama harus menjadi dasar bagi. Fadahu bil middin, kata Habib Idrus guru tua, maka obatilah kejahilian itu dengan belajar ilmu agama. Faman lam yudawil jahla bil ilmi yandami. Bagi mereka yang tidak mau mengobati, pasti akan menyesal. Dan dia akan menderita sakit, betul. Iya. Sakit, menyesal. Penyesalannya apa? Karena tidak kuat menghadapi ini dan itu, apalagi adanya kepentingan si fulan, si A, si B, si C, sehingga tidak mampu untuk memberikan satu keputusan yang terbaik. Luar biasa. Jadi tidak sembarangan begitu. Ya. Oke. Memang pahami nih. Saya geser ke Bung Arif Rashid. Siap. Apa yang membuat Bung Arif merasa harus memilih jalan tidak menjadi dai? Pesantren 3 tahun kan? 6 tahun saya. 6 tahun malah. 6 tahun malah. Udah gitu lanjut di Kairo. Iya, 6 tahun. Al-Azhar, 6 tahun juga. 12 tahun mendalami ilmu agama dan harus banting setir menjadi entertainer. Gimana ceritanya? Karena waktu itu Bang, saya sebenarnya ingin menjadi seorang dai juga Bang. Tapi waktu itu saya melihat ini terlepas dari apa yang terjadi Bang ya, itu hanya opini saya. Iya. Kok miskin betul gitu dai-dai itu, hanya butuh amplop gitu. Iya. Saya akhirnya bilang ke diri saya bahwa ya saya sekarang ingin memperkaya diri saya dulu, sehingga nanti ketika saya terjun untuk memberi masukan agama, ilmu agama, saya bisa ikhlas, bahkan tidak mau dibayar Bang. Jadi Masya Allah, saya ingin ya minimal buat keluarga saya dulu memberikan mengajarkan agama. Walaupun ya akhirnya sempat ikut arus ini juga Bang, tapi tetap kita sholat 5 waktu. Arus apa itu? Arus maksudnya ketika kita di dunia entertainment, di dunia hiburan. Iya kan ya, itu kan pergaulan, glamour, gegap gempitanya hidup lah ya. Ya kita
jalani seperti yang Ustadz Fahmi tadi bilang, posisikan diri kita, tapi tetap kita tidak minum, tidak ketika waktunya sholat kita ajak mereka sholat dan senang semua mereka dari mulai sutradara, ayo kita sholat. Ada beberapa yang akhirnya mulai hijrah juga. Oh gitu ya. Berarti memang dakwah meskipun secara tidak langsung dakwah itu tetap dilakoni gitu ya. Dakwah bil hal ya. Ada yang menarik tadi. Bung Arif ingin memposisikan seorang dai itu tidak hanya dengan amplop. Artinya kalau dai itu diukur dengan amplop memang rendah sekali. Betul. Orang-orang yang belajar ilmu agama bertahun-tahun itu hanya diminta untuk baca doa. Padahal ilmu mereka tidak di situ. Meskipun mereka punya keahlian untuk baca doa ya. Iya benar. Walaupun memang kadang begini Bang, kalau kita balik, kita mengambil positive side-nya bahwa mereka ini belajar agama ini mahal. Yes. Iya. Sekarang mereka-mereka yang lulusan-lulusan engineering, IT dan lain-lain saja dihargai mahal. Harusnya agama ini dibayar lebih mahal. Harusnya seperti itu. Harusnya begitu. Cuman ya itu yang saya lihat miris gitu kadang kalau walaupun saya yakin semua dai-dai saat ini tuh mereka mukhlisin, ikhlas ya. Terima amplop berapa saja. Mungkin Ustadz Fahmi amplopnya pasti tebel dia Bang. Namanya dokter kan. Nah, tapi mungkin ada yang hanya jamaahnya banyak gitu. Ada yang hanya 200.000. Bahkan hanya ketika dibuka ada yang 2.000 syukran. Ada yang cuma syukran Bang. Terima kasih aja. Kalau istilah kami di aktivis itu proyek tangki. Proyek tangki. Jadi setelah dikerjain thank you. Tapi saya yakin Allah pasti akan menggantikan Bang. Istilahnya keikhlasan mereka. Cuman waktu itu saya bergumul aja dengan hati saya kayaknya kalau saya sudah mapan secara finansial, secara pribadi, maka lebih enak ketika saya dipanggil untuk istilahnya memberikan sedikit apa yang sudah pernah saya pelajari itu. Ya, benar-benar kalau bisa kita nyumbang lagi tuh masjid sama di tempat itu lebih keren menurut saya Bang. Oke, untuk Bung berdua ini, saya mau agak melenceng sedikit. Kita bicara soal apa pentingnya ilmu agama dalam bernegara. Hari ini kita lihat di DPR saja ada tenaga ahli. Tenaga ahli itu tugasnya adalah membackup DPR secara keilmuan. Karena memang undang-undangnya tidak mensyaratkan aspek kualitas kayak level S1, S2, apalagi S3 kan. Cukup setara SMA atau sederajat. Gitu juga dengan presiden, gitu kan. Menurut Bung berdua, di tengah suasana keindonesiaan kita ini yang makin tidak menentu, perlukah di setiap instansi itu ada benteng moral? Misalnya konsultan rohani bagi setiap pejabat yang penyelenggara negara ini. Menurut kalian berdua, perlukah itu? Saya yakin bagus juga itu ide Bang. Iya. Mantap. Ana dukung. Sebagai filter Bang. Iya. Sebagai filter. Tapi jangan sampai nanti mereka yang ketarik sama kehidupan para elitis ini. Iya. Tapi itu bagus menurut saya. Kan ada konsultan spiritual. Tetapi yang kesan yang tertangkap oleh kita semua adalah konsultan spiritual itu lebih pada hal-hal yang goib untuk memposisikan seseorang berada pada posisi puncak. Betul. Bukan sebagai pengawal. Bos, ini ada norma yang kalian tidak boleh langgar, misalnya kan? Perlu nggak sih hal itu terjadi? Saya yakin bagus, perlu sebagai surveillance Bang, sebagai pengawasan itu. Iya. Sehingga sifatnya defensif. Jadi dan preventif ya sifatnya. Jadi agar tidak kejadian ya istilahnya korupsi dan lain-lain itu bisa at least bisa dikurangi lah minimal. Ya maksudnya korupsi lah sewajarnya. Masa korupsi 1.000 triliun? Udah gitu gaji orang yang korupsi itu 1,8 miliar per bulan Ustaz. Itu kalau kita beli kerupuk, kita jajan dari Jakarta sampai Palu itu. Ya Allah. Kasih lah Ustadz ini, dokter ini ya.
Kan ada kebijakan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, untuk menerima calon taruna Polri dari kalangan pondok pesantren. Itu program bagus. Nah, saya mau dengar perspektif Bung Arif dan Bung Fahmi. Saya yakin itu program itu justru perlu dikembangkan bukan hanya di instansi Polri saja. Saya berharap pemerintah itu sudah mulai melirik kader-kader dari pesantren. Karena pesantren itu seperti yang Ustadz Fahmi tadi sampaikan bukan hanya pembentukan atau pembelajaran agama saja, tapi pembentukan karakter building, etika, dan juga akhlak, budi pekerti yang luhur. Itu sehingga ketika mereka itu dari pesantren itu diberikan porsi ya Bang ya untuk bisa mengisi di dalam aspek-aspek yang sebut saja di instansi Polri, TNI atau yang lain atau bahkan mungkin nanti ke depannya ada company atau BUMN atau manufaktur yang memang mengkhususkan ada jatah kuota untuk manusia-manusia yang dididik dari pondok pesantren ini. Saya yakin itu bisa kalau di halal itu kan ada auditor. Nah, bisa mereka ditaruh sebagai di company itu sebagai surveillance atau supervisor. Iya. Kan mereka bisa dibekali dengan kemampuan teknis kalau mau ya. Betul Bang. Tapi memang ide dari Pak Kapolri memang patut diacungi jempol ya. Meskipun beliau kita tahu bukan Muslim. Beliau malah non Muslim tapi punya gagasan untuk memberdayakan anak-anak yang mau belajar di pondok. Bagaimana cerita orang-orang yang kita kenal Islam ini kan belum kita tahu nih. Harapan saya juga Bang kalau bisa program Pak Prabowo yang makan bergizi gratis juga sudah mulai bisa masuk ke pesantren. Masuk di pesantren Bang. Bagus sekali itu. Karena anak saya cerita nih Ustadz. Kan di sana itu mau orang kaya mau orang miskin makannya sama kan. Kalau kerupuk dengan sambal ya itu semua yang dimakannya. Sebenarnya ya kalau program pemerintah ya. Kalau berbicara tentang masalah itu, apalagi berbicara masalah program yang pertama tadi antum sampaikan, ilmu agama. Oke, melibatkan para tokoh-tokoh agama menjadi. Kenapa? Karena yang pertama Rasulullah sudah sampaikan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah mudahkan dia untuk belajar agama. Nah, artinya apa? Kalau mau selamat, ya belajar agamanya. Belajar agama. Bukan berarti ya siapapun Anda yang beragama, Anda seorang Kristen, Anda seorang Buddha, Anda seorang Hindu, ya Anda seorang Islam, ya belajar ilmu agamamu. Artinya untuk membentuk bagaimana rasa takut kepada Allah, bagaimana akhlak yang mulia. Karena masing-masing agama itu mengajarkan kebaikan kan. Apalagi Islam ya. Yang kita ketahui bahkan semakin tinggi ilmu seorang, semakin dia rendah hati, semakin dia tahu diri, semakin dia pintar menempatkan, memposisikan di mana kan begitu. Kemudian juga salah satu cara agar supaya orang itu selamat di dunia maupun di akhirat dan terhindar. Jadi di saat dia memiliki ilmu agama, sholatnya bagus, sering berdoa, ya. Karena yang namanya ujian itu pasti ada. Siapapun dia pasti ada ujian. Mau dia orang yang berharta pasti ada ujiannya. Betul. Bahkan ujiannya lebih berat mungkin. Lebih berat. Seorang pejabat dengan kasus yang begitu dahsyat itu. Berapa? 1.000 triliun? 1.000 triliun. Allah. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut. Halal haram labrak. Ilmu agama tidak ada. Bukan hanya tidak ada punya rasa takut, terus tidak punya rasa syukur juga. Dan juga justru kesyukuran itu tumbuh ya adanya karena dia benar-benar takut kepada Allah. Ya Allah, semua yang Engkau berikan benar-benar dahsyat. Ya, kesehatan disyukur dengan apa? Dengan perkuat ibadah. Diberikan jabatan, tentunya perkuat dengan amanah kan begitu. Diberikan kesempatan, perkuat dengan mengisi waktu-waktu yang mulia kan begitu. Apalagi ini di bulan Ramadan. Artinya bagaimana Allah ingin mengajarkan kita istiqamah di bulan Ramadan kan begitu. Jadi pejabat-pejabat belajar ilmu istiqamah,
konsisten, ya, selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah tidak di jalannya Allah pasti akan kanan kiri, ya, dan sebagainya. Bahkan ya akhi, ya, kenapa sangat penting sekali program itu, penguatan moral ke semua instansi yang ada. Karena masing-masing kita ini punya disiplin ilmu. Ya, punya keahlian masing-masing. Ada yang ahli. Orang pintar banyak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah itu siapa? Ulama. Nah, ulama di sini bukan hanya ulama-ulama agama lah. Anda seorang disiplin ilmu, ahli dalam masalah kesehatan, dokter, di situ engkau akan menemukan Allah. Di situ engkau akan menemukan kebenaran. Ahli embriologi, engkau akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal-hal yang sangat luar biasa dalam masalah janin, dan telah disebutkan semua dalam Al-Quran. Di situ akan memunculkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau seorang ahli astronom, ahli perbintangan. Allah sudah sebutkan 14 abad yang lalu, sejak 14 abad tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah hidup di zaman yang serba keterbelakangan. Tidak ada alat yang begitu canggih, ya. Tidak ada teropong bintang, tapi Rasulullah hidup di Mekah, di padang pasir, tapi sudah berbicara tentang masalah black hole, lubang hitam. Dari mana Rasulullah tahu? Fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas. Bayangkan dalam Al-Quran. Nah, hal seperti ini kan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Allah bersumpah tentang al-khunnas, sesuatu yang tersembunyi. Al-jawaril kunnas. Bayangkan Allah sebutkan sifat-sifatnya itu black hole. Yang pertama apa? Fala uqsimu bil khunnas. Allah bersumpah dengan al-khunnas, sesuatu yang tersembunyi. Al-jawar, yang melintas dengan kecepatan yang begitu dahsyat. Al-khunnas, al-jawaril kunnas, yang mengisap seperti vakum raksasa, yang menyedot apa saja yang ada di dekatnya. Artinya apa? Di saat engkau ahli dalam masalah astronom, ya, masalah ilmu perbintangan, di situ engkau akan menemukan Allah. Maka di situ akan muncul rasa takut kepada Allah. Seorang dokter begitu juga, seorang politik di saat memanage bagaimana kebutuhan masyarakat, di situ engkau akan diberikan amanah, dan ini tanggung jawab besar. Makanya seorang pemimpin harus jujur, amanah, tanggung Artinya jawab. Ustaz mau bilang, sungguh Al-Quran itu sudah memprediksikan semua yang terjadi hari ini, bahkan di zaman yang apalagi internet ya. Iya. Orang mengenal huruf pun Rasulullah tidak gitu ya. Iya. Tapi sudah bisa menggambarkan seluruh isi alam yang luar biasa gitu ya. Karena begini, dahulu Rasulullah datang, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, pembentukan akhlak, penguatan iman. Rasulullah di kota Mekah itu selama 13 tahun. Untuk apa? Pembentukan dan penguatan iman dan akhlak. Kapan hukum-hukum? Nanti di Madinah, 10 tahun. Bayangkan. Karena agar supaya di saat para sahabat menerima Islam ini, menerima secara kafah. Jadi ada yang namanya at-tadarruj, bertahap. Itu dahsyat itu. Artinya apa? Di saat itu Rasulullah belum menampakkan sesuatu yang apa yang akan ditemukan di zaman modern sekarang ini. Iya. Karena belum saatnya, akal mereka belum menerima. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di jagat raya, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri, sampai jelas benar bahwa Al-Quran itu adalah al-haq. Artinya apa? Al-Quran berbicara apa saja. Berbicara masalah politik, berbicara masalah kedokteran, berbicara itu yang akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Makanya innama yakhsyallaha min ibadiyal ulama. Maka penting sekali itu program itu. Ya, penguatan moral, penguatan agama. Makanya alhamdulillah kita dengar para hafiz-hafiz itu kalau mau masuk kedokteran langsung diterima. Iya, kan begitu? Betul. Kemudian kebanyakan sekarang lulusan-lulusan dari pesantren itu diterima di TNI, di Polri. Sangat luar biasa. Karena itu pembentukan akhlak itu sangat penting. Siapapun Anda, apapun gelar Anda seorang pinter sekaliber profesor, tapi kalau tidak ada akhlak, jatuh Anda.
Anda seorang guru besar tapi tidak ada akhlak dalam berbicara, berperilaku, tiada adab. Selesai. 0 Anda punya ilmu. Kalau orang Makassar bilang kali 0. Ya, semua dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, salah satu kalau saya tambahkan fondasinya itu ada di pesantren-pesantren. Ya, Fondasinya di pesantren-pesantren. Bagaimana kita belajar akhlak yang baik. Bagaimana kita belajar juga ukhuwah Islamiyah. Dan jangan takut bahwa Al-Quran telah memberikan pengajaran bagi seluruh ilmu, disiplin ilmu kan begitu kan Ustaz ya? Ma farratna fil kitab min syai'in. Kami tidak mengalpakan dalam Al-Quran kecuali telah disebutkan. Apalagi hanya masalah politik ya akhi. Iya. Dia ajar masalah bagaimana menata ini negara. Dia ajarkan. Rasulullah mengajarkan semuanya itu. Ya. Luar biasa Ustaz. Jadi kita sih berharap Bang, semoga setelah anak-anak muda di sana yang fobia terhadap pesantren, takut mau masuk pesantren, mendapatkan pencerahan setelah mendengarkan podcast Rumah Pemuda ini Bang. Semoga. Ya, memang tujuan saya untuk itu. Supaya kegampangan anak-anak yang masuk pondok pesantren seolah-olah mereka merasa dibuang, diasingkan sama orang tua segala macam. Ini tidak boleh lagi di kepala mereka. Bahwa justru itu jalan yang benar, jalan untuk keselamatan hidup mereka. Betul. Ya nanti soal cerita akhirat, cerita lain lah ya. Keselamatan hidupnya dulu ini. Jadi masuk pesantren itu, ya saya tambahkan sedikit. Masuk pesantren itu bukan berarti harus jadi ustadz. Ya. Betul. Jadi da'ilah. Ya. Maksimal dia menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama dan bangsanya. Betul. Kan begitu. Apalagi kalau dia sudah memiliki ilmu agama, dia menjadi seorang pengusaha yang beragama. Dia menjadi seorang pejabat yang memiliki agama. Kan begitu. Jadi siapapun dia ada dasar. Pondasinya itu kuat. Wah, biasa. Terakhir, Bung Arif, berikan dulu harapan-harapan buat anak muda Indonesia. Setelah Bung Arif nanti Bung Fahmi. Pemuda Indonesia dimanapun kalian berada, kami ingin setelah melihat podcast kali ini agar bisa memberikan pencerahan bahwa pesantren atau mondok itu keren. Mau itu di pondok modern, mau itu di pondok tradisional, tetap diajarkan akhlak, budi pekerti, etika, dan tentunya ilmu agama. Dan jangan lupa, di pesantren juga diajarkan bagaimana hidup dengan kesederhanaan. Betul. Sehingga kita setelah nanti kita kembali kepada kehidupan nyata di masyarakat, kita sudah nggak kaget lagi. Kalau kita memang tidak bisa menjadi orang yang memiliki finansial yang cukup, kita bisa ikhlas. Tapi kalau kita diberikan kemudahan, ya semakin bagus, kita semakin bisa membantu, bermanfaat untuk sesama. Itu sih Bang. Siap. Ustaz Fahmi? Pesantren itu adalah wadah. Agar supaya orang yang masuk ke situ berubah menjadi yang baik, kan begitu. Menjadi lebih baik. Seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Kata beliau, fa inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu. Insa la taba wa in lam yajri lam yatib. Artinya apa? Kata beliau, sesungguhnya saya telah melihat air yang tergenang. Air yang tergenang itu kalau dia tergenang terus tidak mengalir, maka dia jadi wabah, itu sumber wabah. Menjadi wabah. Betul. Berbagai macam sumber penyakit masuk ke dalam. Bahkan manusia saja minum di air tersebut akan tertular penyakit, kan begitu. Betul. Binatang-binatang saja yang minum di air situ akan tertular penyakit. Virus banyak, kan begitu. Nah, bagaimana caranya agar supaya bermanfaat? Salah. Ya, fa in sala taba. Kalau dia mengalir, dia akan baik. Wa in lam yajri lam yatib. Tapi kalau dia tidak mengalir, maka dia akan tidak baik dan bahkan membunuh dirinya sendiri. Maka begitulah pesantren. Artinya pesantren itu membentuk akhlak yang tadinya mungkin bandel, menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Yang tadinya anak yang kurang perhatian sama orang tuanya, menjadi anak yang memiliki perhatian. Bukan hanya orang tuanya, bahkan dia akan menjadi, saya akan banggakan orang tua saya. Kan begitu. Dia akan mengalir, memberikan manfaat kepada yang lain. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk saudaranya,
bahkan sampai daerahnya, bahkan sampai bangsa, kan begitu. Jadi pesantren itu sangat luar biasa. Jadi makanya orang-orang yang murid-murid yang keluar dari pesantren, masya Allah, ya itu bermanfaat. Contoh saja, ya bukan memujinya, ketum kita, kayak Bung Riano, ya betul. Masya Allah, Riano itu, Betul. Ya Muhammad Riano Panjaitan, itu alumni pesantren Al Khairat Madinatul Ilmi, ya sama-sama saya, satu pesantren. Masya Allah, Anda tahu persis siapa beliau. Begitu masuk dunia usaha, dia menjadi pengusaha hebat. Ya, pengusaha hebat. Betul. Yang tadinya ya Allah, tapi sekarang di saat dia belajar, subhanallah, belajar agama, ya dorongan dari orang tua juga, doa dari orang tua, luar biasa. Saya kaget, pesantren Al Khairat luar biasa. Yang tadinya dia terpuruk, artinya apa? Tidak paham apa yang disampaikan. Tapi setelah itu dia belajar, dapat ranking. Dan dapat beasiswa katanya ke Kairo itu. Bahkan dari situ dia dapat beasiswa. Ana bilang ajib raja. Dapat beasiswa ke Mesir. Al-Azhar. Al-Azhar ya akhi. Ya, universitas tertua di dunia. Dan ternama lah. Salah satu. 85 tahun. Subhanallah. Sampai di sana yang namanya ya kita saling memotivasi ya. Ya dia belajar terus. Dia lihat mukarrar, buku yang harus kita pelajari. Apa ini? Itu ente harus pelajari. Tapi subhanallah, yang ajibnya apa? Nilainya lebih tinggi daripada saya. Yang lebih duluan mengerti ilmu agama. Bayangkan itu. Karena dia punya dia punya semangat untuk belajar. Jadi memang pesantren, ya Allah, bukan masuk pesantren itu harus jadi seorang ustadz dai, tapi tidak. Seorang ustadz dai itu memang sudah ada terbentuk dalam hati kita. Karena apa? Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Artinya dimanapun kita pandai memposisikan diri, kita pandai berdakwah dengan hal seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, ya. Di saat dia di dunia entertain, dia bisa mengajak. Ya, artinya itu dahsyat perhatian dalam masalah agama. Saya kira luar biasa. Pemuda Indonesia, kebahagiaan tidak ditentukan sama uang, tidak ditentukan sama posisi, tapi kebahagiaan ditentukan sama ketenangan jiwa. Belajar agama menenangkan jiwa kita. Ketenangan jiwa akan mengantar kita pada titik manapun yang kita akan tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.